Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demam berdarah dengue atau DBD. DBD adalah penyakit infeksius yang ditularkan dari virus dengue melalui vektor atau perantara, yaitu nyamuk. Biasanya nyamuk yang menjadi vektor penyakit ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini ditandai oleh beberapa manifestasi klinis seperti sakit kepala, demam, nyeri, ruam-ruam di bagian tubuh, dan penurunan trombosit atau biasa disebut trombositopenia. Tapi di sebagian orang juga ada yang tidak mengalami manifestasi klinis ini. Semua itu bergantung dengan sistem kekebalan masing-masing individu. Untuk sistem kekebalan tidak bisa disamaratakan, karena untuk sistem kekebalan yang baik mungkin akan mengalami manifestasi yang ringan atau bahkan tidak mengalami atau biasa disebut dengan asimptomatik. Pada seseorang dengan kekebalan tubuh atau imunitas yang rendah akan mengalami manifestasi yang cukup berat, bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit. Untuk individu dengan manifestasi ringan akan mengalami proses penyembuhan lebih cepat, dan untuk individu yang mengalami manifestasi cukup berat harus dengan penanganan medis dan mendapatkan penanganan yang lebih. Penyakit ini tidak bisa disepelekan karena DBD saat ini selalu ada dari tahun ke tahun. Yang dulu 5 tahun sekali, 2 tahun sekali, sekarang setiap tahun selalu ada karena adanya perubahan sistem hidup nyamuk atau siklus hidup nyamuk dan perubahan lingkungan yang mendukung nyamuk ini untuk berkembang biak dan menularkan virus dengue dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian untuk data kasus DBD sendiri tercatat di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 68.407 orang menderita DBD. Jawa Tengah merupakan provinsi tertinggi ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2017. Tercatat sebanyak 21,6 per 100.000 penduduk yang menderita DBD. Cukup banyak ya. Kemudian pada tahun 2009 angka ini meningkat menjadi 25,9 per 100.000 penduduk. Hal ini tidak terlepas dari sistem lingkungan, sistem manusia, dan perubahan siklus hidup nyamuk sendiri. Kasus DBD ini terjadi di hampir seluruh DBD ini merupakan penyakit menular. Sebenarnya kita masih bisa untuk meminimalisir penyebaran atau penularan sesuai dengan pedoman pengendalian demam berdarah dengue di Indonesia pada tahun 2017. Pencegahan dan pengendalian vektor DBD dapat dicegah dan dikendalikan melalui 3 metode, yaitu secara fisik, secara kimia, dan secara biologi. Untuk secara fisik sendiri sudah digemparkan di mana-mana tentang perilaku 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Yang pertama adalah menguras. Usahakan untuk menguras seluruh tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali yang ada di rumah. Yang kedua yaitu menutup seluruh tempat penampungan air seperti gentong, ember, tandon, atau tempayan. Seluruh tempat penampungan air yang ada di rumah dan digunakan maupun tidak digunakan, karena jika tidak ditutup bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Yang ketiga adalah mendaur ulang. Mendaur ulang barang-barang bekas bisa meminimalisir breeding place dan resting place untuk nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti. Usahakan daur ulang barang-barang bekas seperti kaleng atau botol-botol bekas yang dapat menjadi tempat penampungan air hujan, sehingga tempat itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk juga. Selanjutnya adalah pencegahan secara biologi. Dapat dilakukan dengan memelihara hewan-hewan pemangsa seperti ikan pemangsa jentik atau menanam tumbuh-tumbuhan yang tidak disukai nyamuk seperti lavender. Yang terakhir adalah pencegahan secara kimiawi. Bisa dilakukan dengan penaburan bubuk abate di bak mandi atau tempat penampungan air yang sulit untuk dikuras, atau melakukan pengasapan setelah adanya kasus di suatu daerah. Ini biasa disebut dengan fogging. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan istilah ini, dan pengendalian setiap hari itu bisa dilakukan dengan penggunaan obat anti nyamuk, baik yang
semprot maupun yang bakar atau yang lotion. So, jangan takut DBD, ayo cegah bersama. Dengan sinergitas dari masyarakat dan pemerintah, bersama-sama kita cegah DBD dengan pencegahan dan pengendalian yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan 3 metode yang bisa kita lakukan sehari-hari. Akhirul kata, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.